Pihak operator Bandara Soekarno-Hatta Angkasa Pura II mengklaim fasilitas yang lebih baik di Terminal 3 dibandingkan di Terminal 1 dan 2 menjadi faktor kenaikan Passenger Service Charge per 1 Oktober. Padahal bulan April lalu, AP2 baru saja menaikkan PSC atau yang lebih dikenal dengan Airport Tax pada bulan April lalu. Apakah kenaikan ini harus terjadi sekarang mengingat belum seluruh fasilitas di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta bisa dinikmati para penumpang? Kami akan bahasnya dalam Airport Tax terbang tinggi. Kita lihat terlebih dahulu untuk lini masa dari kenaikan harga Airport Tax Terminal 3 Soekarno-Hatta yang terjadi pada Maret 2009. Pada saat itu untuk tarif PSC ataupun biasa yang dikenal dengan Airport Tax untuk penerbangan domestik di angka Rp40.000 sekali jalan. Sementara untuk penerbangan internasional ini dipatok di harga Rp150.000 untuk penerbangan internasional. Sementara pada April 2016 hingga hanya beberapa bulan yang lalu, pihak dari Angkasa Pura II sebagai operator Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sudah menaikkan PSC ataupun juga Airport Tax yang dibebankan kepada para penumpang. Untuk penerbangan domestik dari tahun 2009 Rp40.000 menjadi Rp60.000 sehingga ada kenaikan Rp20.000. Rentangnya memang cukup lama dari 2009 hingga tahun 2016. Jadi sekitar ada 7 tahun baru AP2 ataupun Angkasa Pura II menaikkan PSC ataupun Airport Tax-nya. Sementara internasional tidak naik sama sekali, masih di angka Rp150.000. Setelah rentang yang cukup lama sejak 2009 hingga tahun 2016, lalu untuk khusus Terminal 3 saja, terminal baru ini Angkasa Pura II sudah memberlakukan tarif baru lagi, tarif PSC ataupun juga tarif Airport Tax yang dibebankan ke penumpang. Per Oktober 2016 domestik tidak tanggung-tanggung, Angkasa Pura II langsung menaikkan lebih dari 2 kali lipat dari harga yang berlaku sejak April 2016 sehingga harga Rp60.000 baru berjalan beberapa bulan. Namun dengan dibukanya Terminal 3 ini khusus di Terminal 3 untuk tarif PSC ataupun Airport Tax-nya domestik menjadi Rp130.000. Ada kenaikan lebih dari 2 kali lipat dibandingkan dengan April 2016. Sementara untuk penerbangan domestik di Terminal 1 dan 2 masih di angka Rp60.000. Sementara internasional kembali naik lagi dari sebelumnya tidak naik Rp150.000 menjadi Rp200.000 per penerbangan untuk internasional di Terminal 3 atau yang sebelumnya bisa disebut dengan Terminal 3 Ultimate Bandara Soekarno-Hatta. Dan kita lihat untuk kenaikan harga Airport Tax tertinggi di Indonesia yang mulai berlaku bulan ini, mulai 1 Oktober 2016. Yang pertama adalah terjadi di Terminal 3 Soekarno-Hatta, karena di Terminal 1 dan 2 tarifnya masih sama, masih yang kenaikan April 2016 lalu. Sementara di Terminal 3 mulai 1 Oktober ada kenaikan. Kita lihat untuk domestik dari yang sebelumnya Rp60.000 tadi sudah saya jelaskan menjadi Rp130.000 sekali terbang untuk penerbangan domestik. Sehingga ini kenaikannya bahkan mencapai 2 kali lipat. Lebih dari 2 kali lipat dari tarif yang berlaku mulai April 2016. Baru beberapa bulan berlaku sudah ada kenaikan lagi bahkan mencapai 2 kali lipat. Di internasional kenaikannya tidak terlalu tinggi walaupun jika kita bandingkan secara nilai ini memang lebih tinggi dibandingkan dengan domestik untuk Airport Tax yang harus dibebankan ke para penumpang. Dari Rp150.000 menjadi Rp200.000. Namun ternyata tarif untuk Airport Tax di Bandara Soekarno-Hatta ini bukan yang tertinggi di Indonesia karena masih ada lagi yang lebih tertinggi. Kita nanti lihat yang tertinggi di mana. Kemudian kita lihat untuk Hussein Sastra Negara, penerbangan di Hussein Sastra Negara juga kenaikannya ini bahkan sama seperti dengan yang ada di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, lebih dari 2 kali lipat, dari Rp25.000 menjadi Rp60.000 untuk penerbangan domestik. Sementara untuk penerbangan internasional dari Rp75.000 menjadi Rp130.000, hampir 2 kali lipat untuk internasional di Bandara Hussein Sastra Negara. Sementara di Bandara Sepinggan ini ada kenaikan dan juga merupakan untuk penerbangan Airport Tax internasional yang termahal di dalam negeri. Kita lihat untuk Sepinggan Rp75.000 menjadi Rp100.000 untuk penerbangan domestik saja. Sementara untuk penerbangan internasional dari Rp200.000 menjadi Rp225.000 per penumpang. Sehingga ini dibebankan dan merupakan juga yang paling mahal jika kita bandingkan dengan bandara di Terminal 3 Soekarno-Hatta, selevel Rp225.000. Dan yang menjadi alasan AP2 ataupun juga Angkasa Pura II menaikkan lagi untuk tarif di Terminal 3 Airport Tax adalah karena fasilitas-fasilitas di Terminal 3 ini yang jauh lebih baik dibandingkan dengan Terminal 1 dan juga Terminal 2 Bandara Suta. Inilah yang
nanti akan bisa dirasakan, walaupun saat ini bisa dikatakan belum bisa dirasakan semua oleh para penumpang, karena seperti yang diinfokan sebelumnya, ada para penumpang yang mengaku bahkan masih sangat kesulitan untuk mencari parkir di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Walaupun memang nantinya, kita harus titik beratkan adalah nantinya akan ada bangunan parkir yang mampu menampung hingga 85.000 meter persegi bangunan parkir, lahan parkir saja yang bisa ditempatkan oleh para penumpang. Namun ini masih nanti, karena tadi pengakuan dari penumpang, salah seorang penumpang yang mengatakan bahwa masih kesulitan untuk mencari parkiran di Terminal 3. Walaupun akhirnya para penumpang juga harus dibebankan kenaikan harga dari airport tax-nya mulai 1 Oktober. Sehingga harus dibayarkan terlebih dahulu, padahal fasilitas yang nantinya baru akan ada belum bisa dirasakan pada saat ini. Kemudian juga akan ada 28 gerbang, ini juga belum seluruhnya bisa dirasakan oleh para penumpang yang melalui Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Akses langsung terminal, inilah mungkin yang sudah bisa langsung dirasakan oleh para penumpang saat ini. Karena memang langsung tol bandara, langsung akses menuju ke Terminal 3. Kemudian juga landasan pacu yang lebih panjang, memang rencananya AP2 akan membangun satu lagi landasan di Bandara Soekarno-Hatta, walaupun ini juga belum ada realisasinya, sehingga lagi-lagi fasilitasnya belum dirasakan oleh para penumpang, namun para penumpang sudah harus membayar kenaikan airport tax ataupun juga PSC yang dibebankan oleh ke penumpang. Kemudian juga kereta otomatis penghubung terminal, ini juga belum ada, namun para penumpang sudah harus membayar lagi kenaikan harga yang cukup fantastis untuk domestik di Terminal 3, bahkan kenaikannya mencapai 2 kali lipat. Dan juga fasilitas-fasilitas yang nantinya akan didapatkan oleh para penumpang yang melalui Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta nantinya, walaupun para penumpang harus membayarkan kenaikannya mulai 1 Oktober sekarang, yaitu adalah baggage handling system level 5, kemudian juga airport security system, ada weather response lighting system, full intelligence building management system, dan juga rain water system. Walaupun ini tidak terlalu langsung terasa nampaknya untuk para penumpang yang melalui Terminal 3, karena ini sistemnya lebih kepada fasilitas dan juga pengurangan seperti biaya dan juga hemat energi, green energy yang akan dilaksanakan di Terminal 3. Jika kita bandingkan memang sebenarnya apakah mahal untuk harga dari airport tax ataupun juga PSC yang dibebankan oleh Angkasa Pura II jika dibandingkan dengan bandara-bandara lainnya. Bandara AP2 sendiri juga memakan biaya setidaknya 7 triliun rupiah. Kita bandingkan dengan bandara-bandara selevel Terminal 3 di Asia Tenggara yang membebankan untuk PSC-nya ataupun juga airport tax-nya kepada para penumpang. Kita lihat Changi di Singapura dengan segala fasilitasnya, dengan 3 terminal, dengan kereta penghubung antar terminal gratis, kemudian juga akses untuk menuju kereta bawah tanah yang menghubungkan ke tengah kota di Singapura juga sangat mudah, kemudian juga dengan segala macam fasilitas yang ada kemudian taman di dalam Changi, kemudian juga ada berbagai macam fasilitas yang bisa dinikmati oleh para penumpang yang melalui terminal ataupun airport Changi di Singapura. Ini memang dibebankan biayanya cukup tinggi, Rp320.000. Namun walaupun kita lihat memang ini sangat worth it ataupun sangat sepadan dengan apa yang kita bayarkan, karena Changi juga selalu mendapatkan peringkat terbaik bandara internasional di dunia, sehingga wajar sekali kalau Changi membebankan untuk passenger service charge ataupun juga airport tax selevel Rp320.000, mengingat fasilitas yang bisa dirasakan langsung oleh para penumpang. Kemudian kita bergeser ke Thailand, ke Suvarnabhumi. Suvarnabhumi di Thailand juga kalau kita lihat saat ini memang lebih mahal dibandingkan dengan Terminal 3 Soekarno-Hatta yang membebankan tarif sebesar Rp200.000. Tapi lagi-lagi fasilitas di Suvarnabhumi saat ini masih jauh lebih baik dengan yang apa yang didapatkan oleh para penumpang yang melalui Terminal 3 pada saat ini. Namun harga ataupun juga tarif yang harus dibayarkan oleh para penumpang yang melalui Terminal 3 sudah mencapai Rp200.000. Bayangkan jika seluruh fasilitas di Terminal 3 yang rencananya akan selesai pada tahun 2018 mendatang sudah terjadi, berapa airport tax ataupun juga PSC yang harus dibayarkan penumpang yang melalui Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Nampaknya hanya AP2 saja yang tahu jawaban tersebut. Rp260.000 untuk Suvarnabhumi. Kemudian kita bergeser ke negara tangga kita lagi, yaitu ke Kuala Lumpur International Airport
yang ada di Malaysia ini membebankan untuk penerbangan rute internasional PSC-nya ataupun juga airport tax-nya di level 204.000. Lagi-lagi memang lebih mahal sedikit, hanya lebih mahal sekitar Rp4.000 dibandingkan dengan apa yang ditetapkan di tarif Soekarno-Hatta Rp200.000. Namun kembali fasilitas di Kuala Lumpur International Airport ini sudah sangat lengkap. Kereta penghubung antara Terminal 1 dengan Terminal 2 KLIA sudah berjalan dengan baik dan juga sudah gratis. Sementara kalau kita bandingkan dengan Soekarno-Hatta yang tadi saya singgung lagi, seorang penumpang calon penumpang yang mengatakan bahwa bahkan mencari parkiran saja sulit, sudah mengenakan beban Rp200.000. Bayangkan berapa beban yang harus dibayarkan para penumpang yang melewati Terminal 3 di tahun-tahun mendatang pada saat Terminal 3 sudah memiliki seluruh fasilitas yang ada. Apakah bahkan melewati Changi? Nampaknya kita masih harus menunggu keputusan dari AP2.